Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari ini mendatangi kantor Kemenkumham dan juga Komisi Pemilihan Umum. AHY datang dengan sejumlah pimpinan DPP dan DPD untuk memberikan dokumen terkait keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari ini mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM. AHY bersama jajaran DPP Demokrat menyelesaikan kekisruhan dalam Partai Demokrat di Kemenkumham. Tak hanya bersama jajaran pimpinan DPP, AHY juga membawa para ketua DPD untuk menyatakan keberatan dan mendesak Kemenkumham menolak hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk mempertegas permintaan tersebut, AHY membawa sejumlah bukti berupa dokumen yang menunjukkan KLB di Deli Serdang adalah ilegal. Saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD mewakili seluruh Ketua DPC dan seluruh kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua. Mereka adalah para pemilik suara yang sah. Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal. Mengapa? Karena buktinya lengkap. Kami sudah siapkan berkasnya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi ADART atau Konstitusi Partai Demokrat. AHY menuding Kongres luar biasa di Deli Serdang tidak memenuhi ADART partai. Selain itu, peserta juga tidak memenuhi syarat sebagai utusan dari DPD dan DPC Partai Demokrat. Selanjutnya, AHY bersama jajaran pimpinan DPP serta DPD Partai Demokrat menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk mengadukan hal yang sama. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham mengatakan akan mempelajari dokumen yang dibawa kubu AHY pada hari ini. Sedangkan pelaksana tugas Ketua KPU menyebutkan belum ada surat keputusan terbaru dari Kemenkumham sehingga KPU masih memegang SK Partai Demokrat pimpinan AHY. Apa yang dijelaskan, disampaikan oleh Pak AHY, kami akan catat dan kemudian melakukan telaah dan lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan ini. Berapa lama itu Pak biasanya Pak? Ya, nanti kita akan pelajari. Prinsipnya KPU ini bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, terkait dengan konflik internal di Partai Demokrat, kami prinsipnya prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai saat ini kami masih memegang ya, SK dari Kumham yang sama saat ini masih SK Partai Demokrat pimpinan Pak AHY. Saya kira KPU sekali lagi bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa KPU ini penyelenggara yang terikat dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari Kumham yang datang ke kami. Ya, kemudian mengacu kepada pemilu 2019, pilkada 2020, kami juga sampai saat ini masih menggunakan SK yang diberikan Kumham klien Partai Demokrat kepada kami.
Setelah mendatangi Kemenkumham dan juga KPU, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Kedatangan AHY dan rombongan langsung diterima oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kedatangan AHY berkaitan dengan adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Saat itulah, pemerintah baru bisa bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara. Jadi memang situasinya ini Pak, sembunyi karena ADART kami 2020 yang sudah disahkan juga. Wah ini nggak bisa nih begini nih, ini kan sama saja kita direbut kedaulatannya. Kalau itu kami melakukan apel siaga pada ketua DPC itu secara virtual memang, tapi kalau ketua DPD-nya langsung datang. Saat ini pemirsa, sejumlah pendiri Partai Demokrat menggelar keterangan pers di kantor DPP. Kita akan menuju kantor DPP Partai Demokrat untuk mendengarkan keterangan pers yang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Shalom. Sudah diperkenalkan, nama saya Stephen Rumangkang dan saya pendiri nomor 99. Saya ingin menegaskan bagaimana keterlibatan perannya SBY, Bapak SBY pada dikala pendirian Partai Demokrat ini bersama almarhum Venture Rumangkang. Jadi Pak SBY dan Pak Venture Rumangkang itu adalah penggagas dan pendiri utama Partai Demokrat. Diawali dari pembicaraan mereka dan tercetuslah untuk mendirikan kendaraan politik, partai politik, yaitu Partai Demokrat. Memang Partai Demokrat ini didirikan, didesain untuk mengantarkan Pak SBY kendaraan politik pada tahun 2004. Dan partai pertama yang didirikan dan baru lahir sekitar 3 tahun sudah menjadikan salah satu anak bangsa yang terbaik menjadi Presiden Republik Indonesia dan terpilih secara langsung. Perjalanan Partai Demokrat itu saya pada saat itu mungkin masih sangat muda dan saat ini juga lumayan muda. Dan saya sangat melekat. Jadi kami disinilah pendiri-pendiri yang benar-benar berjuang dan berdarah-berdarah bersama Pak SBY dan almarhum Venture Rumangkang. Kamilah pendiri yang benar, bukan pendiri yang kaleng-kaleng. Jadi di awal pembicaraan itu di kantor kami, penandatanganan Partai Demokrat itu di kantor kami di Gedung Geraha Pratama lantai 11 Jalan MT Haryono Kavling 15. Banyak pembicaraan dan mengenai bagaimana berdirinya Partai Demokrat, dan setelah itu kami bekerja siang, pagi dan malam. Kami lanjut di Hotel Hilton pada saat itu, yang saat ini Sultan Hotel. Disitulah kami kerja sampai subuh dan lanjut keesokan harinya, dan itu